Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3A dengan materi bahasan yaitu teori perilaku konsumen, mata kuliah ekonomi mikro dengan dosen pengampu Dr. Dwi Hasmidiani MSI bersama Bapak Firmansyah SPD MSI, program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3A itu sendiri. Yang pertama yaitu saya Wahyudi dengan beranggotakan Wike Dian Melani, Putri Indah Lestari, dan Imam Tantowi. Baiklah, kita akan memasuki pada pembahasan. Dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pengevaluasian barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari terjadinya kesepakatan pembelian konsumen. Dengan demikian, perilaku konsumen ini dapat didasari pada teori perilaku konsumen yang menjelaskan bahwa bagaimana seseorang dengan pendapatan tertentu dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapailah kepuasan di dalam hidupnya. Perilaku konsumen, jika dilihat dari proses atau perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, maka dapat dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama, yaitu perilaku konsumen rasional. Konsumen rasional adalah konsumen yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu barang tersebut dapat memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang kedua, yaitu barang tersebut benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, yaitu mutu barang tersebut terjamin. Yang keempat, yaitu harga sesuai dengan kemampuan konsumen. Tipe kedua adalah perilaku konsumen irasional. Konsumen irasional adalah konsumen yang membeli barang tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tertarik dengan promosi dan iklan baik dari media cetak maupun media sosial atau media elektronik. Yang kedua, yaitu memilih merek yang sudah dikenal oleh konsumen. Yang ketiga, yaitu adanya bursa, bonus-bonus, dan banjir diskon. Dan yang keempat adalah prestis atau gengsi. Pendekatan teori perilaku konsumen. Terdapat dua pendekatan terkait dengan perilaku konsumen, yaitu pendekatan nilai guna kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. 1. Pendekatan marginal utility kardinal. Pendekatan konsumen kardinal adalah daya guna yang dapat diukur dengan satuan uang atau utilitas, dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna tergantung kepada subjek yang menilai. Pendekatan ini juga mengandung anggapan bahwa semakin berguna suatu barang bagi seseorang, maka akan semakin diminati. Dalam pendekatan ini akan banyak didasari oleh suatu hukum dari tokoh terkenal, Gosen, yaitu hukum Gosen. Hukum Gosen 1 menyatakan bahwa jika kebutuhan seseorang dipenuhi terus-menerus, maka kepuasannya akan semakin menurun. Sebagai contoh yang telah ada di gambar, jika kita meminum satu gelas air, maka kita akan menambah nilai guna utilitas kita. Tetapi, jika kita meminum air tersebut berulang-ulang kali, itu akan mengurangi utilitas kegunaan dari air tersebut. Dan jika kebanyakan atau kelebihan, yang akan membuat slope menjadi negatif. Hukum Gosen 2 menyatakan bahwa orang akan memenuhi berbagai kebutuhannya hingga mencapai intensitas yang sama oleh rasio antara marginal utility dengan harga dari barang yang satu dengan rasio marginal utility dengan harga barang yang lain. Sebagai contoh, jika Anda adalah seorang pelajar yang mempunyai uang 10.000 dan uang tersebut hendak digunakan untuk membeli buku, maka uang tersebut akan Anda belikan buku dan sisanya akan Anda belikan sebuah minuman. Selanjutnya yaitu pendekatan indifference curve ordinal. Pendekatan ordinal adalah tingkat utilitas yang dicapai tidak dapat diukur dengan angka, akan tetapi dapat diukur dengan peringkat yang bersifat kualitatif, seperti cocok tidak cocok atau puas dan tidak puas. Pendekatan ordinal ini memberikan pemahaman bahwa tingkat utilitas total yang dapat dicapai konsumen adalah fungsi dari kuantitas barang tersebut. Sebagai contoh pendekatan ordinal atau indifferent curve ini adalah, yaitu jika kita akan membeli 20 gelas, maka kita akan mendapatkan
4 buah panci, dan jika kita membeli 10 gelas maka kita akan mendapatkan 8 buah panci, dan terakhir jika kita membeli 4 gelas maka kita akan mendapatkan 20 panci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indah Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang indifferent kurva. Ciri-ciri indifferent kurva adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurva indifferent bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah atau memiliki kemiringan slope negatif. Yang kedua, kurva memiliki bentuk ke arah titik no origin. Yang ketiga, jika lebih dari satu kurva maka tidak ada yang saling berpotongan. Yang keempat, jika lebih dari satu kurva maka yang terletak paling kanan menunjukkan kepuasan sangat tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang budget line, garis yang menyatukan titik-titik kombinasi barang X dan Y yang mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat pendapatan yang ada. Yang pertama, budget line berslope negatif. Hal ini disebabkan adanya efek substitusi antara barang X dan barang Y. Yang kedua, satu budget line untuk satu jumlah anggaran tertentu. Semakin besar jumlah uang yang dialokasikan untuk membeli barang X dan Y, ditunjukkan oleh garis yang semakin menjauhi titik nol. Yang ketiga, panjang penggal vertikal menunjukkan apabila keseluruhan dana digunakan untuk membeli barang Y, dan sebaliknya. Efek substitusi. Efek substitusi merupakan kebiasaan konsumen untuk menggantikan barang yang murah dan menjauhkan barang yang mahal. Jadi ketika harga naik, konsumen akan membeli barang komplementer. Kurva yang menunjukkan efek substitusi ini adalah kurva indiferensi dengan tingkat utilitas yang sama. Misalnya, pada saat harga sapi naik, maka konsumen akan beralih memberi pengganti dari harga sapi tersebut. Misalnya, konsumen lebih memilih mengkonsumsi daging ayam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang efek pendapatan. Efek pendapatan, perubahan yang terjadi pada harga barang dengan nilai konsumen. Perubahan ini disebabkan karena perubahan pendapatan seseorang. Sumber pendapatan yang paling dominan adalah gaji. Kasus barang normal dan interval. Barang normal akan turun ketika pendapatan konsumen turun, dan permintaannya akan naik ketika pendapatan konsumen naik. Sedangkan barang interval adalah barang yang permintaannya menurun ketika pendapatan meningkat dan sebaliknya. Prinsip optimisasi, maksimisasi utilitas. Optimasi yaitu memaksimalkan segala sesuatu yang sifatnya menguntungkan dan meminim sesuatu yang akan merugikan. Optimisasi digunakan untuk mengetahui kapan dan bagaimana dia akan mendapatkan keuntungan yang maksimum dan sebaliknya. Maksimalisasi utilitas. Asumsi individu benar-benar berperilaku rasional dalam kondisi pasti. Investor sebagai penghindar risiko yang ekuivalen dengan kecenderungan fungsi utilitas. Marginal di mana kekayaan menurun seiring dengan bertambahnya unit kekayaan yang sama nilainya sebelumnya. Terima kasih.